Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau sharing tentang gimana punya tabungan 10 sampai dengan 20 juta atau bahkan lebih dalam 1 tahun. Ya, saya sekarang lagi nungguin antrian cuci mobil. Sambil nunggu saya sambil ngomong lah ya, agak panjang cuci antriannya. Jadi saya ini termasuk seorang perempuan yang boros ya. Kenapa saya boros? Dulu saya hidupnya ngerasa harus dipaksa hemat sama orang tua saya, sampai saya tuh berpikir bahwa suatu saat saya akan punya penghasilan sendiri dan saya bisa menggunakan penghasilan saya sesuka saya, seperti itu. Dan sekarang saya punya penghasilan dan saya bekerja, saya merasa saya butuh melakukan atau membeli sesuatu untuk menghadiahi diri saya dengan kerja keras saya. Salah satu contohnya ketika saya menolong persalinan, setelah itu selesai saya merasa saya harus treatment full body, kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu bagian dari saya menghadiahi diri saya, bagian dari saya menghargai jerih payah dan kerja keras saya, seperti itu. Tapi itu dulu juga saya sempat beli banyak sepatu, kemudian saya beli tas, saya beli baju dan lain sebagainya. Dan ketika anak-anak saya mulai besar, saya tahu pendidikan itu butuh biaya dan saya harus mau nggak mau berhemat. Dan ini bagian dari pemaksaan, dan saya tahu alasan orang tua saya dulu mengajarkan saya berhemat yaitu untuk kepentingan kita juga ya ternyata. Dan akhirnya saya berhemat. Akhirnya saya harus menyimpan dana sepintar mungkin dan mengendalikan nafsu belanja saya. Saya ini sebenarnya pekerja keras itu saya dari SMA, bahkan dari SMP mulai ngulik-ngulik gimana caranya punya uang sendiri. Terutama SMA saya udah mulai kerja paruh waktu di sebuah rental komputer. Zaman dulu di rental komputer itu kayak ngetik-ngetik skripsi orang dan lain sebagainya. Pulang sekolah sampai malam saya kerja di situ, digaji 100.000 sebulan waktu saya SMA. Itu lumayan buat beli pulsa. Saat itu pulsa kan mahal ya, nggak ada yang 25.000, ratusan ribu, 50.000 lah paling kecil, seperti itu. Kemudian masa kuliah juga saya jadi tukang kredit, saya ngereditin handphone Asia. Nah, handphone Asia ke teman-teman kuliah saya. Ya mungkin kalau teman kuliah saya nonton pasti mereka lihat ini. Kemudian sejak waktu saya baru-baru menikah, ada banyak yang saya kerjakan sebelum saya memutuskan untuk benar-benar serius praktek. Dari jualan empe-empe, kemudian jualan mainan, kemudian lagi jualan perabotan rumah tangga dan lain sebagainya gitu. Jualan buku yang juta-juta itu ya, cuma ternyata saya nggak bakat jualan buku yang harganya mahal itu. Saya nggak bisa hard selling, promosi dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk praktek. Menurut saya dengan saya praktek saya tetap bisa menjaga anak-anak saya di rumah, saya bisa praktek di rumah dan sebagainya, seterusnya seperti itu. Dan banyak lagi. Jadi semua ini yang saya dapat memang benar-benar dari hasil kerja keras sih. Tapi jangan berpikir saya ini orang kaya ya. Menurut saya masih biasa aja, seperti itu ya. Ya, sekarang saya mau cerita sedikit tentang sumber penghasilan. Sumber penghasilan saya pertama dari gaji suami, yang kedua dari daycare dan dari yayasan saya, kemudian dari praktek saya, kemudian praktek saya itu meliputi kelas, persalinan, kemudian periksa hamil dan lain sebagainya. Nah itulah seperti itu. Jadi saya sendiri nggak pernah ngitung berapa sih totalnya. Oh iya, suami saya juga punya bisnis CCTV, pemasangan CCTV. Jadi kalau misalnya ada yang mau ada yang mau pasang CCTV bisa hubungi saya di promosi. Ya, seperti itu. Terus kita mulai bagaimana saya menabung ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memisahkan rekening tabungan dan rekening pemasukan. Maksudnya rekening yang sibuk lah ya, seperti itu. Jadi rekening tabungan ini rekening yang nggak bisa diungkit-ungkit. Jadi kita harus benar-benar konsisten di situ ya. Jadi saya udah bikin catatan. Jadi
Saya menyimpan uang itu bukan yang dari misalnya saya punya penghasilan terus saya simpan gitu, enggak, saya nggak bisa begitu. Saya tetap melihat kebutuhan saya, kebutuhan rumah tangga dan sebagainya itu udah tercukupi, baru sisanya saya tabung. Jadi bukan menabung di awal ya kalau saya itu seperti itu, karena nggak bisa, akhirnya bisa jadi uangnya kepake juga. Saya lihat kebutuhan pokok kayak belanja dan kebutuhan sehari-hari itu dulu saya utamakan, baru saya menabung. Nah, jadi yang pertama, dari saya punya gaji dari yayasan saya, dan saya hampir 50%-nya itu saya gunakan untuk kepentingan anak asuh. Jadi saya ada beberapa anak yang saya biayai sekolahnya. Alhamdulillah udah ada yang lulus kuliah kebidanan, kemudian ada yang masih mau masuk SMP, ada yang SD. Ya, jadi 50%, sekitar 50% dari penghasilan saya itu masuk ke biaya mereka, biaya pendidikan mereka. Nah, itu udah jadi sedekah tetap saya, sisanya baru ke saya. Nah, saya nggak tahu dapat berapanya, saya nggak pernah hitung, dan saya juga jarang tanya. Itu biasanya bagian admin yang transfer, atau saya kadang suka minta save aja dulu di sana, takut anak asuh saya itu punya ada kepentingan yang memang harus dibayar gitu ya, seperti buku dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian tadi gaji suami saya 100% untuk membeli gedung yayasan, tabungan membeli gedung yayasan, dan sisanya dari yang perintil-perintil dari CCTV, kemudian dari praktek saya. Itu sebenarnya sih nggak seberapa, cuma bisa tinggal diatur aja sih. Yang pertama adalah belanja di pasar versus di supermarket. Jadi ternyata saya perhatikan belanja di pasar sama belanja di supermarket itu sebulan bisa selisih sampai dengan 300.000. 300.000 sebulan dikali 12 bulan sama dengan 4.800.000. Nah, itu berarti ada penghematan 300.000. Jadi yang hemat 300.000 itu kita pisahkan untuk kita taruh di rekening tabungan kita, rekening tabungan kita, bukan rekening sibuk. Kedua adalah air mineral. Saya punya kemampuan beli air mineral, berarti tapi saya mau menghemat untuk air mineral dengan cara saya membawa minum. Dengan saya membawa minum, saya akan hemat untuk tidak membeli air mineral, yaitu sekitar 45.000 sebulan. 45.000 dikali 12 bulan itu sama dengan 540.000. Oke. Kemudian yang ketiga TV kabel. Jadi sebenarnya saya suka agak tergoda, saya perlu pakai TV kabel, enggak gitu. Ternyata ketika saya tanya 400.000 sebulan untuk TV kabel, saya punya kemampuan untuk bayar TV kabel, tapi saya nggak mau mengeluarkan itu, maka saya harus save jatah untuk TV kabel itu di rekening tabungan saya. Kalau TV kabel itu sekitar 400.000 sebulan dikali 12 bulan itu sama dengan 4.800.000. Oke, kemudian yang keempat kuota itu saya bisa menghemat 20.000. Jadi kalau misalnya pulsa itu sekitar 100.000, maka saya ganti yang 80.000. Berarti saya bisa hemat 20.000 dalam waktu 1 bulan. 20.000 dikali 12 sama dengan 240.000. Oke deh. Kemudian bensin. Ya, bensin. Dulu saya punya mobil 2000 cc dan sebulan itu saya bisa paling sedikit 1.500.000 untuk bensin doang. Oke. Nah, sekarang saya berusaha untuk menghemat berpergian saya, menjarangkan saya pergi, dan kemudian juga saya mengganti mobil dari yang 2000 cc karena memang bensinnya boros jadi 1200 cc aja, karena pada dasarnya saya berkeliling itu cuma masih dalam kota. Jadi saya butuh mobil dalam kota atau city car sesuai kebutuhan saya. Yang tadinya 1.500.000 sebulan paling sedikit, bahkan bisa sampai 2 juta kalau saya mesti ke Bandung, atau bahkan bisa sampai 2,5 juta untuk bensin aja sebulan. Sekarang dihemat cuma jadi 1 juta aja sebulan. Jadi saya hemat 500.000 dikali 12. Penghematan saya dalam 1 tahun 6 juta.